Happy weekend, bergabung kembali di Morning with the Word. Weekend ini penuh berkat, amin. Weekend ini penuh kebaikan Tuhan. Weekend ini pasti ada kebahagiaan, karena semua itu dibayar Yesus di atas kayu salib untuk kita nikmati di hari ini. Sebelum kita menjalani hari ini, saya mengajak kita untuk renungkan firman. Sebelumnya kita doa, mari kita doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kasih setiamu, kebaikanmu buat kami sepanjang hari, bahkan di hari ini, hari yang baru. Tuhan memberikan buat kami ada sukacita, ada kebahagiaan yang kami imani Tuhan siapkan buat kami hari ini. Berkati hamba-Mu sebentar akan bagikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan. Berkati juga kami yang dengar, agar apa yang kami dengar boleh memberkati setiap kami. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata, tapi kuasa. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita baca ayat firman Tuhan dari Mazmur 68 ayat 7. Saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini. Ditulis, Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Saya ulang, Allah memberi tempat tinggal kepada orang yang kesepian. Ia membebaskan orang tahanan sehingga mereka bahagia. Allah tempat persinggahannya orang kesepian. Allah tempat perhentiannya orang kesepian. Setiap kali kita merasa sendirian, percayalah bahwa Allah tersedia buat kita. Setiap kali kita merasa tidak ada yang bersama-sama dengan kita, percayalah kamu gak pernah sendirian. Tangan Tuhan terbuka untuk menyambutmu. Percayalah bahwa Tuhan selalu menemani kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Ingat ketika Daud kesepian, sendirian, karena Isai diperintahkan oleh Samuel bahwa semua anak laki-lakinya ada upacara pengorbanan, dan di sana salah satu dari anak Isai akan diurapi menjadi raja. Itu perintah Tuhan. Isai bawa semua anaknya kecuali Daud. Daud ditinggalkan jaga 2-3 ekor kambing dombanya. Daud sendirian, Daud kesepian. Tapi kita tahu Daud setiap kali menggembalakan kambing domba, dia selalu memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia percaya dia tidak sendirian, dia bersama Tuhan. Karenanya kita tahu Daud menulis, sekalipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Di tengah kesendirian, kesepiannya, Tuhan bahkan membela dia. Tuhan membuat dia dipanggil ke upacara pengorbanan itu. Karena semua anaknya Isai setelah dilihat Samuel, Tuhan berkata tidak seorang pun dari mereka. Isai kemudian ditanya oleh Samuel, di mana lagi anakmu? Dan Samuel berkata, bukankah ini udah semua atau masih ada yang lain? Isai tidak bercerita ada satu anaknya ditinggalkan. Tapi Tuhan tahu Daud sendirian, ditinggalkan sendirian. Dan Tuhan tidak membiarkan orang yang sendirian datang pada Tuhan, dibiarkan saja. Bahkan Tuhan mempromosinya, saya menyebutnya. Alkitab bilang Daud diurapi di tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya melihat Daud dibela Tuhan, Daud ditinggikan oleh Tuhan. Setiap kali saudara merasa kesepian, merasa sendiri, ada Tuhan bersamamu. Penyakit yang paling menakutkan bukanlah HIV, bukanlah COVID-19. Penyakit yang menakutkan mungkin adalah merasa sendiri. Mother Teresa menulis The Greatest Disease, saya terjemahkan saja bahasa Indonesia ya. Penyakit terbesar bukan TBC atau kusta, melainkan tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak diperhatikan. Dikatakan kita dapat menyembuhkan penyakit fisik dengan obat-obatan, tetapi satu-satunya penyakit untuk kesepian, putus asa adalah kasih atau cinta. Ada banyak orang di dunia mati karena sepotong roti, tapi lebih banyak orang di dunia mati karena tidak memiliki kasih. Percayalah, ada kasih Tuhan bersamamu, ada cinta Tuhan bersamamu.
Buktinya dia mati di kayu salib buat hidupmu. Yang pertama, kamu tidak sendirian, ada Tuhan bersamamu. Lalu kamu harus sadar setiap kali kamu merasa sendirian, kamu ada di pikirannya Tuhan. Ingat anak bungsu yang pergi jauh meninggalkan rumah bapaknya. Alkitab berkata ketika dia kembali, bapaknya melihat dari jauh. Artinya ketika engkau masih jauh, ketika engkau merasa sendirian, Tuhan melihatmu. Tuhan memperhatikanmu. Dan ketika Tuhan memperhatikanmu, Alkitab berkata ketika anaknya mendekat, ketika engkau datang kepada Tuhan dan sadar Tuhan mendekatimu, Tuhan yang berlari ke arahmu. Karena ayatnya berkata bahwa bapaknya berlari, memeluk dia, mencium dia. Kalau bahasa Indonesia hanya satu kali mencium, bahasa aslinya itu berulang-ulang. Jadi menciumi dia, artinya dia dipenuhi dengan kasih-Nya. Kamu gak pernah sendirian, kamu ada di pikirannya Tuhan. Dari jauh, Tuhan sudah memperhatikanmu. Bahkan Tuhan berlari ke arahmu. Setiap kali kamu merasa sendirian, percayalah Tuhan yang bersamamu bahkan membuat orang-orang juga jadi ada di dekatmu. Ingat Yusuf? Yusuf sendirian di Mesir sebagai orang Ibrani. Tapi Tuhan meninggikan dia karena dia bergaul sama Tuhan. Dan Tuhan membuat skenario sehingga kakak-kakaknya kemudian datang ke Mesir karena tidak ada bahan makanan. Melalui kebaikan hati Firaun yang mempercayakan Yusuf, Yusuf bisa membawa keluarganya semua kemudian jadi ke Mesir. Setiap kali kamu merasa kesepian, percayalah Tuhan bisa menunjukkan kasih-Nya dengan cara mengirim orang-orang baik, mengirim orang-orang untuk kamu merasakan kasih Tuhan lewat hidup orang-orang yang Tuhan telah kirim datang di hidupmu. Kalau engkau merasa kesepian hari ini, datang pada Tuhan. Dan Tuhan bisa bawa orang-orang untuk mendekat kepadamu, untuk kamu merasakan kasih Tuhan lewat hidup mereka. Kamu tidak sendirian, jangan merasa kesepian, Tuhan ada bersamamu. Saya percaya pagi hari ini Tuhan sedang mengingatkan betapa Tuhan setia kepada kita, betapa Tuhan selalu ada buat kita. Jangan lagi putus asa, jangan lagi merasa tidak dicintai, jangan lagi merasa tidak dikasihi. Kamu bersama Tuhan, Tuhan bersama kamu. Dan juga Tuhan ada di pihakmu, Tuhan bela kamu, kamu ada di pikirannya Tuhan. Mari di pagi hari ini ambil waktu renungkan firman Tuhan. Tuhan bicara kepada kita, Tuhan bicara kepada setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Saya mau doa buat setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word, biar di pagi hari ini urapan Tuhan mengalir deras dalam nama Yesus, berkat yang baru mengalir, kuasa Tuhan mengalir. Mari puji namanya, tinggikan namanya. Engkau layak dipuji Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini kami angkat tangan kami. Kalau engkau bisa angkat tangan di tempat di mana engkau mendengarkan program Morning with the Word, tutup matamu, angkat tanganmu. Saya mau doa, mengalir urapan yang baru, mengalir berkat yang baru, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak mampu melangkah, bahkan ada sesuatu yang kurang ketika kami melangkah sendirian. Kami percaya kami tidak sendirian, ada Tuhan bersama kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami doa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan, dan saya percaya kita dikuatkan, amin. Kita diingatkan bahwa kita dicintai, kita dikasih, kita tidak sendirian. Jika kamu diberkati dengan program Morning with the Word di weekend ini, mungkin ada temanmu atau sahabatmu yang kamu tahu sedang merasa kesepian, merasa sendiri, ditinggalkan, bagikan link YouTube Morning with the Word di pagi hari ini agar sahabatmu, temanmu juga diberkati. Bahkan mungkin kamu bagikan di media sosialmu agar lebih banyak orang diberkati Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati setiap kita. See you